Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya di Pojok Sains bersama Abdi Abdullah Talib. Kali ini saya akan melanjutkan konten sebelumnya yang kita sudah membahas tentang jenis-jenis susu. Nah, kemarin saya sudah membahas tentang yang namanya susu UHT, Ultra High Temperature. Bagi teman-teman yang belum nonton, silahkan nonton di konten sebelumnya. Oke, kali ini saya akan melanjutkan secara ringkas, tetapi saya buat secara lebih mendetail tentang yang namanya jenis susu. Tetapi yang kali ini adalah jenis susu yang dikenal sebagai susu kental manis. Pasti teman-teman semua, teman-teman di rumah dimanapun berada pasti tahu dengan yang namanya susu kental manis. Bahkan mungkin teman-teman sering menggunakan susu kental manis. Oke, beberapa akhir ini atau beberapa belakangan ini kita sering mendengar ada beberapa tulisan susu kental manis itu mungkin hanya nama. Apakah yang realnya larutan gula dengan rasa susu? Jadi banyak di luar sana teman-teman kita masih belum tahu apa makna dari susu kental manis. Banyak yang menyebutkan salah persepsinya adalah bahwa susu kental manis itu sebenarnya bukan susu, tetapi larutan gula rasa susu. Oke, di sini saya akan mencoba menjelaskan kepada teman-teman semua apa yang bisa dijelaskan dari pernyataan susu kental manis, apakah jenis susu atau bukan. Oke, sebelum saya masuk, kita akan mencoba mencari literatur beberapa keterangan-keterangan secara resmi bagaimana pemerintah Republik Indonesia menyikapi yang namanya susu kental manis, atau biasanya kita selalu berpatokan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, sebelum teman-teman yang masih bingung seperti apa sih susu kental manis, saya punya yang sasetan. Kali ini saya akan coba perlihatkan kepada teman-teman semua. Nah, pasti teman-teman tidak asing lagi dengan produk susu kental manis merek ini. Oke, jangan dilihat mereknya. Kita akan mencoba membahas tapi yang tulisan di sini. Jelas nggak sih teman-teman? Nah, kental manis. Oke. Buat teman-teman semua, jadi kita harus yang namanya tahu dulu fakta seputar kental manis ini. Jadi menurut beberapa ahli yang saya ambil itu dari Kompas, berita harian Kompas, fakta seputar si kental manis. Jadi menurut para ahli, susu kental manis atau SKM bukanlah susu, tetapi minuman yang terbuat dari gula dan susu. Minuman yang terbuat dari gula dan susu. Yang pertama adalah susu kental manis itu mengandung gula sebesar 40-50%. Terus yang kedua, kadar gula yang tinggi pada susu kental manis itu akan cukup meningkatkan resiko diabetes dan obesitas pada anak-anak. Yang ketiga, asupan gula yang berlebihan akan merusak gigi anak. Keempat, kandungan gizi dari susu kental manis itu lebih rendah dibandingkan jenis susu lainnya. Oke. Yang kelima, kalsium dan protein dari susu kental manis lebih rendah daripada susu bubuk ataupun susu segar. Terus, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran tentang label dan iklan pada produk susu kental manis dan analognya, yaitu pada kategori pangan 01.3 pada bulan Mei 2018. Larangan dari Badan Pengawas Obat Makanan adalah yang pertama, dilarang menampilkan anak-anak berusia di bawah 5 tahun dalam bentuk apapun.
Yang kedua, dilarang menggunakan visualisasi bahwa produk susu kental manis, susu kental tersebut disetarakan dengan produk susu pada produk susu lainnya seperti susu segar manis atau susu yang dipasteurisasi ataupun susu yang disterilisasi. Yang ketiga, dilarang menggunakan visualisasi gambar susu cair atau susu dalam gelas yang disajikan dengan cara diseduh. Yang keempat, khusus untuk iklan dilarang ditayangkan pada jam tayang acara anak-anak. Nah, itu ada beberapa larangan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jadi kita sebenarnya teman-teman bukan tidak boleh menggunakan atau mengkonsumsi produk SKM atau susu kental manis, tetapi kita harus lebih bijak menggunakan atau mengkonsumsi susu kental manis ini. Jadi susu kental manis dapat kita simpulkan adalah dapat digunakan sebagai pencampur dari teh, kopi, atau minuman-minuman lainnya. Atau biasanya teman-teman juga lihat dari penjual-penjual minuman Thai tea. Nah, itu diperbolehkan. Terus dapat digunakan sebagai topping, misalnya pada es campur, es teler, ataupun apapun. Terus susu kental manis ini tidak diperbolehkan dikonsumsi untuk bayi. Dan susu kental manis itu tidak dapat menggantikan produk susu sebagai penambah atau pelengkap gizi. Dia tidak bisa sebagai penambah dan pelengkap gizi. Dan tidak dapat menggantikan produk susu sapi atau susu yang dipasteurisasi atau susu yang disterilisasi ataupun yang susu UHT, dan tidak juga bisa disebut sebagai susu formula. Jadi tidak dapat menggantikan penambah atau pelengkap gizi. Terus kepada teman-teman, perhatikan labelnya. Label dari susu UHT. Dari susu kental manis. Jadi label tidak menampilkan anak usia di bawah 5 tahun secara sendirian. Nah, jadi di susu kental manis pun yang di sini juga dituliskan teman-teman nikmat untuk digunakan sebagai pelengkap. Di sini pun tertulis teman-teman, di sini. Nah, dia tertulis sebagai pelengkap minuman dan makanan. Terus ada beberapa komposisi seperti gula, air, minyak nabati, dan segala macam. Nah, jadi buat teman-teman juga perhatikan, dia sudah mempunyai yang namanya nomor izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ini ada BPOM RI MD, ini tandanya untuk makanan. Terus sudah ada sertifikasi dari Halal MUI untuk produk ini. Jadi kepada teman-teman, beli produk apapun, beli merek apapun untuk susu kental manis, tetap perhatikan apakah sudah mempunyai nomor registrasi di Balai POM, di Badan Pengawas Obat Makanan, atau apakah sudah mempunyai sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Oke, sampai di sini. Semoga teman-teman dapat menambah informasi dari teman-teman tentang yang namanya susu kental manis. Oke. Nanti kita akan ketemu di konten selanjutnya. Akan ada jenis susu yang lain yang insya Allah nanti akan saya coba bahas. Ataupun tema-tema yang lain, teman-teman silahkan ditulis di coret-coret komen, atau kunjungi Instagram saya @abditalib. Follow. Terus jangan lupa YouTube channel saya di subscribe, di like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat dalam masih kita wabah COVID-19 atau virus corona. Tetap atur kita harus mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, bahkan sampai kecamatan, kelurahan. Oke, semoga wabah ini cepat berakhir dan kita akan cepat kembali dalam kehidupan normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.